serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara, ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Belum yang di timur. Sekian banyak tambang kita, sawit kita itu dikelola secara ilegal. Para mahasiswa harus ingat bahwa hutan lindung di Indonesia itu harus dijaga. Sebab Tuhan sudah memperingatkan kita dengan kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang terjadi? Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah siapa? Kesalahan kita. Kita tidak jaga sistem kita. Itulah gunanya defense, supporting ekonomi itu sangat penting. Kalau negara kaya, dia harus punya tentara yang kuat. Kalau tidak kuat tentaranya, sama dengan rumah, tidak ada yang jaga, orang keluar masuk bawa harta karun dari dalam rumah. Dan ini kita tidak hendaki. Oleh karena itu, tugas kita sekarang di bidang pertahanan adalah menjaga ekonomi kita ini. Sustainability-nya kita jaga. Kita mesti ingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan. Ini tantangan untuk para mahasiswa. Tantangan untuk para mahasiswa. Sekarang Anda berhadapan dengan buku, tapi nanti Anda pasti berhadapan dengan kenyataan. Dan kita di dalam aliran bernegara, sekarang ada kondisi realita. Ada 3 macam aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi sudah kita lewati. Yang kedua, aliran ekonomi sekarang sedang pasang surut. Tapi yang paling penting adalah aliran yang ketiga yang kita semua harus berusaha keras untuk menjaga, adalah aliran yang realistis. Aliran realistis itu adalah kita tahu apa yang terjadi, tapi kita harus tahu bagaimana kita mempertahankan supaya kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan politik kita tetap bisa kita jaga. Ini sangat diperlukan. Itulah yang disebut aliran survival. Jadi, teman-teman mahasiswa, aliran survival ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa sebagai penjuru masa depan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan ada kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini. Terutama ekonomi kita mau diganggu. Ada lagi bagi yang fakultas ekonomi, coba pelajari. Ada namanya under invoicing. Ini kejadian kelakuan para pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki. Ya. Ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar.
Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Ke Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta, jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka. Wako. Ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan. Hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Safri itu? Ya. Saya juga harus mengoreksi diri saya karena saya juga bagian daripada pengabdian negara, pengabdian kepada negara. Tapi ini saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu bahwa korupsi ini membahayakan bangsa dan negara. Kita juga harus menertibkan birokrasi kita. Birokrasi kita itu bukan lambat-lambat asal kelakon, tapi lambat-lambat masuk jurang. Jadi kita harus perbaiki. Semua ini adalah tanggung jawab kita memperbaiki sistem, baik sistem ekonomi maupun sistem di dalam kemasyarakatan kita. Jadi tugas dari adik-adik mahasiswa bukan berarti diberi pekerjaan yang berat, tapi ini adalah tantangan untuk masa depan. Saya kembali kepada bagaimana kami membuat pertahanan. Ada implementasi dari pertahanan negara yang sekarang kita buat sejak tahun 2024 yang kita sebut Perisai Trisula Nusantara. Perisai Trisula Nusantara ini bukan untuk mengembalikan militerisme, bukan untuk mengembalikan difungsi. Difungsi itu sudah ditanam dalam-dalam, baik jasadnya sama arwahnya, nggak ada lagi. Saya ini adalah instrumen yang dulu mau dimanfaatkan dalam rangka difungsi, tapi hati kecil saya tidak ikhlas. Nah, ini dalam menjaga NKRI, kita memperkuat kekuatan di darat, kita memperkuat kekuatan di laut, kita memperkuat kekuatan kita di udara. Orang sering
nyeletuk, aduh, apa ya? Nyeletuk itu apa? Ngomel ya. Ini pertahanan negara menghabiskan uang. Betul, saya sangat setuju. Tapi cobalah dipikirkan secara logika dan perasaan antara rasa dan rasio.